Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil di dalam Yosua 24 ayat 17 dan 24 yang berkata demikian. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir dan rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Ada peribahasa yang mengatakan, bagai kacang lupa akan kulitnya. Seorang yang lupa akan asal-usulnya, terutama seseorang yang berasal dari desa dan pergi ke kota, menjadi kaya atau memiliki jabatan tinggi dan lupa daratan. Hal ini sering terjadi bagi orang dunia, namun tidak menutup kemungkinan bagi orang percaya hal ini pun juga sering terjadi. Dalam hidupnya susah, tidak berpengharapan, tidak tahu tujuan hidup, letih lesu, dan berbeban berat. Dan setelah berdoa dan setia kepada Tuhan, maka ada pertolongan yang didapat. Sekarang lupa berterima kasih pada Tuhan dan tidak takut lagi pada Tuhan. Sering mengatakan, gerejaku tidak ada urapan Roh Kudus, kalau di sana ada urapan Roh Kudus. Di gerejaku orangnya kurang respon dengan aku, kalau di sana orangnya enak-enak dan meresponi aku. Di sana khotbahnya luar biasa, kalau di gerejaku khotbahnya bikin ngantuk, dan masih banyak lagi. Diawali dari kitab Yosua 24 ayat 2 yang mengatakan bahwa dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Beribadah kepada Allah lain artinya, jika kita mengaku menjadi umat Allah, maka kita tidak boleh berpaling kepada hal-hal lain yang membuat hati kita melekat dan bergantung kepadanya. Pada waktu itu, Terah melakukan penyembahan berhala sehingga mendukakan hati Tuhan. Maka atas inisiatif Tuhan sendiri, Tuhan mengambil Abraham untuk dipakai jadi alatnya. Firman Tuhan kepada Abraham di kitab Kejadian 12 ayat 2 dan 3 mengatakan, Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Abraham namanya akan masyhur. Abraham akan diberkati, dan Abraham akan jadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Dan melalui Yosua memperingati bangsa Israel untuk tidak lupa akan pertolongan Tuhan padanya. Adapun pertolongan Tuhan di antara yang pertama, bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir melalui tulah-tulah yang terjadi di ayat 5. Yang kedua, terbelahnya laut Teberau waktu bangsa Israel dikejar oleh bangsa Mesir dengan kereta dan orang berkudanya, dan bangsa Israel diselamatkan. Yang ketiga, bangsa Israel diberi kemenangan dalam peperangan melawan bangsa Amori dan Balak bin Sipor, Raja Moab. Dari semua kebaikan Tuhan ini, Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk memperbarui perjanjian dengan Tuhan, agar bangsa Israel tetap beribadah kepada Tuhan. Adapun perintah Yosua kepada bangsa Israel untuk mengucap terima kasih atas pertolongan dan kebaikannya, maka bangsa Israel haruslah memiliki sikap yang pertama, takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan merujuk kepada perasaan hormat, kagum, dan pasrah terhadap Tuhan. Dan dalam takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, hikmat, dan didikan. Sikap yang kedua adalah beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia, dengan cara berdoa, membaca Alkitab dan beribadah.
Ketiga hal ini merupakan bagian dan upaya orang Kristen memelihara iman dan pengharapan pada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan manusia dalam Yesus Kristus. Sikap yang ketiga adalah tetap teguh dan tidak goyah membawa keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dapat dimaknai kukuh, kuat, tetap tidak berubah dalam pendirian, setia serta membawa keluarga kita untuk beribadah dan beriman kepada Tuhan. Maka janganlah kita seperti kacang yang lupa kulitnya. Semua kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita adalah semua karena kasih karunia Tuhan. Maka sesuai perintah Yosua, mari kita miliki sikap yang takut akan Tuhan, tetap teguh dan tidak goyah, tetap beriman dan beribadah padanya di gereja kita. Dan jangan lupa miliki hati seperti Abraham, hidup yang diberkati dan siap jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Semua ini kami dapat karena Engkau mengasihi kami, seperti Abraham yang Kau tolong sesuai inisiatif-Mu. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih, kami mau tetap setia dan taat dalam mengikut Engkau sampai Engkau datang yang kedua kalinya di dunia ini. Dalam nama Yesus, kami alaskan doa permohonan ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.